Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat pagi untuk kita semua. Bersama saya Dominikus Doni Petu, SPD, untuk belajar sejarah Indonesia. Materi kita pada pagi hari ini yaitu Sumpah Pemuda dan Jati Diri Bangsa. Nah, ada pun tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini yaitu yang pertama, siswa diharapkan dapat mengerti dan menjelaskan politik etis. Yang kedua, siswa diharapkan dapat mengerti dan menjelaskan gerakan kebangkitan nasional. Dan yang ketiga, siswa diharapkan dapat mengerti dan menjelaskan organisasi massa kebangkitan nasional. Dan yang keempat, yaitu siswa diharapkan dapat mengerti dan menjelaskan Sumpah Pemuda. Dan yang kelima, siswa diharapkan dapat mengerti dan menjelaskan gerakan politik massa kebangkitan nasional. Nah, adapun peta materi yang pada hari ini yang kita lihat yaitu Satuan Jati Diri Indonesia, yaitu yang pertama politik etis, yang kedua gerakan kebangkitan nasional, dan yang ketiga organisasi massa kebangkitan nasional, dan yang keempat Sumpah Pemuda, dan yang kelima itu gerakan kebangsaan. Nah, apa sih politik etis? Karena kemarin kita lihat adanya kritik dari Van de Venter pada Belanda untuk melakukan utang budi. Ratu Wilhelmina kemudian mengeluarkan suatu kebijakan baru bagi masyarakat Hindia Belanda, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kebijakan baru itu yang dikenal dengan politik etis atau politik balas budi. Awal dari politik etis. Pada awal abad ke-20, politik kolonial memasuki babak baru, yaitu era politik etis yang dipimpin oleh Menteri Jajahan Alexander M.F. Hindenburg yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1909 dan 1919. Tiga program politik etis, yaitu yang pertama yaitu irigasi, yang kedua edukasi, dan yang ketiga adalah transmigrasi. Tokoh dalam politik etis yaitu era Kartini yang dikenal dengan tokoh emansipasi wanita adalah pelopor kemajuan politik etis. Kartini berusaha memajukan jati diri bangsa dengan pendidikan dan menginspirasi kaum elit pada masa itu. Nah, bagaimana sih gerakan kebangkitan nasional? Pada awal abad 30, para priai baru menuangkan gagasannya melalui pers atau yang kita kenal dengan media cetak mengenai isu-isu perubahan. Isu-isu yang dipopulerkan yaitu terkait dengan peningkatan status sosial rakyat Bumi Putra dan peningkatan kehidupan di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Yang berikut adalah penerbitan pers saat kebangkitan nasional, yaitu tokoh-tokohnya RMR Tirto di Suryo, yang kedua FDJ Pengemanan, dan yang ketiga adalah RM Tumenggung Kusuma Utaya. Nah, bagaimana sih gerakan kebangkitan nasional? Karena marilah kita lihat.
yaitu berdirinya organisasi. Untuk diplomasi dan melalui berbagai organisasi pergerakan, pandang lebih tepat, dipelopori oleh kaum terpelajar, kemudian lahirlah berbagai organisasi pergerakan nasional. Nah, bagaimana sih corak organisasi pergerakan? Yaitu sosiokultural, keagamaan, tapi juga yang sekuler, 3 kedaerahan tapi juga yang nasionalis, dan keempat adalah kelompok pemuda. Yang berikut adalah Budi Utomo. Pada periode awal pergerakan kebangsaan telah menunjuk organisasi Budi Utomo yang bersifat sosiokultural. Organisasi ini didirikan antara lain oleh Sutomo Gunawan atas rintisan Wahidin Sudarsono. Nah, maka pada tanggal 20 Mei 1908 organisasi berdiri yang sekarang kita kenal dengan nama Kebangkitan Nasional. Tujuan pada waktu itu yaitu mengumpulkan dana guna membantu kaum bumi putra yang kekurangan dalam menempuh pendidikan. Yang berikut adalah SDI yang didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi. SDI merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia. Pada awalnya organisasi dibentuk oleh Haji Samanhudi dan kawan-kawan. Ini adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda, memberi keleluasan masuknya pedagang asing untuk menguasai komplit ekonomi rakyat pada masa. Yang berikut adalah Indice Partai. Berdiri tanggal 25 Desember 1912 didirikan oleh 3 serangga, yaitu EFE Doges Dekker, Cipto Mangkusumo, dan Suwari Suraningrat, yang merupakan organisasi orang-orang Indonesia dan Eropa di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya keganjilan yang terjadi atau diskriminasi khususnya antara keturunan Belanda dengan orang Indonesia. Yang berikut adalah Muhammadiyah yang bersifat modern yang didirikan Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Organisasi ini bercirikan organisasi sosial, pendidikan, dan keagamaan. Tujuannya antara lain memurnikan ajaran Islam sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Tindakan adalah amal ma'ruf nahi munkar atau mengajak hal yang baik dan mencegah hal yang buruk. Yang berikut adalah Nahdlatul Ulama. Organisasi ini didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya. Sebagai pendiri organisasi adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan sejumlah ulama lainnya. Organisasi ini berpegang teguh pada Ahlussunnah wal Jamaah. Organisasi ini tetap mempertahankan tradisi yang sudah lama berkembang di kalangan ulama. Tujuan organisasi ini terkait dengan masalah sosial, ekonomi, dan pendidikan. Nah, mari kita lihat apa sih Sumpah Pemuda itu. Marilah kita lihat anak-anak. Sumpah Pemuda yaitu kita melihat bahwa peristiwa yang menjadi bukti nyata akan peran para pemuda dan perjuangan mereka dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini merupakan gerakan yang dilakukan oleh para pemuda
dan pemudi yang menyatakan ikrar mereka akan kesatuan tanah air, bangsa, dan bahasa. Latar belakang Sumpah Pemuda. Organisasi pemuda di Indonesia berkeinginan membentuk persatuan dan kesatuan antar pemuda di Indonesia. Hasil Kongres Pemuda 1, yaitu kemerdekaan Indonesia dari penjajahan adalah cita-cita bersama seluruh pemuda Indonesia. Yang kedua, seluruh organisasi kepemudaan memiliki tujuan untuk menggalang persatuan. Yang berikut adalah Kongres Pemuda 2. Titik penting pada latar belakang Sumpah Pemuda, yaitu Kongres Pemuda ini berlangsung dalam 3 tahap. Perhimpunan Pelajar Indonesia menggagas penyelenggaraan Kongres kedua ini. Hasil Kongres Pemuda 2, yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga adalah kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, bagaimana sih gerakan politik masa kebangkitan nasional? Yaitu Kongres Perempuan di Indonesia. Organisasi-organisasi wanita yang telah berkembang di berbagai daerah Indonesia itu mengadakan Kongres Perempuan Indonesia 1, yaitu pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928 di Pondopo Joyodipuro yang dipimpin oleh Nyonya Era Sukonto. Kongres ini diprakas oleh Nyonya Sukonto, Nyai Ajar Dewantara, dan Nona Suyati. Tujuan Kongres Perempuan Indonesia, yaitu yang pertama, kesatuan pergerakan wanita Indonesia. Yang kedua adalah meningkatkan kesadaran wanita Indonesia untuk memperkokoh cita-cita Indonesia merdeka. Dampak gerakan politik, yaitu berdirinya banyak partai politik. Yang kedua, wadah pemuda dalam berpolitik. Dan yang ketiga adalah wahana perjuangan dalam melawan Belanda. Yang berikut adalah Volksraad, semacam Dewan Perwakilan Rakyat hindia Belanda. Dewan ini dibentuk pada tanggal 16 Desember 1916 oleh pemerintah Hindia Belanda yang diprakarsai oleh Gubernur Jenderal J.P. van Liedenbroek, Kirim bersama dengan Menteri Urusan Kolonial Belanda, yaitu Thomas Bastiaan Leede. Sekian dan terima kasih untuk kita semua. Selamat pagi dan sampai jumpa.